Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Herlina Gede Yulia dengan NIM digit terakhir saya 103 dari Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro, Program Studi Teknologi Rekayasa Otomasi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang C++ level 1 dan 2, yaitu tentang variabel, tipe data, array, input pengguna, fungsi, scope, komentar, dan namespace. Nah, tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut ke dalam materinya. Pertama, di sini ada variabel tipe data dan konstanta. Nah, pada materi ini, ketiga konsep ini merupakan dasar yang sangat penting karena hampir selalu digunakan dalam setiap program. Yang pertama itu ada variabel. Nah, variabel itu adalah tempat untuk menyimpan suatu nilai di dalam program. Nah, nilai itu disimpan pada variabel yang dapat berubah selama program dijalankan. Contohnya, nilai umur, jumlah data, atau perhitungan yang berbeda-beda tergantung proses programnya. Yang kedua adalah tipe data, yaitu yang berfungsi untuk menentukan jenis data yang disimpan oleh variabel. Nah, tipe data ini juga menentukan berapa besar memori yang digunakan serta operasi apa saja yang dilakukan terhadap data tersebut. Contoh tipe data yaitu antara lain bisa bilangan bulat atau integer, bilangan desimal, float, karakter, dan juga teks atau string. Dan ketiga ada konstanta. Nah, konstanta adalah kebalikan dari variabelnya. Jadi konstanta itu digunakan untuk menyimpan nilai yang tidak boleh diubah setelah ditetapkan. Biasanya konstanta itu dipakai untuk nilai tetap seperti nilai pi, batas maksimum, atau nilai yang tertentu yang tidak berubah selama program berjalan. Nah, dari ketiga konsep ini, kita dapat membuat program yang lebih struktur, efisien, dan mudah dipahami. Selanjutnya, di sini ada tipe data umum dan contoh. Nah, pada materi ini kita akan membahas materi selanjutnya, yaitu adalah tipe data umum plus contoh. Yang pertama itu ada int yang digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, yaitu angka tanpa koma seperti 1, 3, kayak bilangan bulat pokoknya tanpa koma aja, pokoknya dari 1 sampai 100. Nah, kemudian yang kedua ada double yang digunakan untuk menyimpan bilangan pecahan atau desimal, biasanya nilai IPK atau nilai perhitungan yang memiliki koma. Nah, yang ketiga ada char, yaitu char itu digunakan untuk menyimpan satu karakter saja. Nah, contohnya yang kita gunakan menyimpan satu karakter seperti huruf A, B, atau simbol tertentu. Nah, selanjutnya terdapat tipe data bool yang hanya memiliki dua kemungkinan nilai, yaitu true atau false. Tipe data ini biasanya digunakan untuk kondisi atau keputusan dalam program seperti kita lulus atau tidak. Kemudian, string digunakan untuk menyimpan teks atau kumpulan karakter, misalnya nama atau kalimat. Nah, sebagai contoh, pada double IPK 3,75, nah, variabel IPK bertipe double karena nilainya berupa bilangan desimal. Sedangkan pada bool lulus, yaitu true, variabel lulus bertipe boolean karena hanya menyimpan nilai benar atau salah. Nah, dengan memahami tipe data, kita dapat menentukan jenis data yang tepat sehingga program dapat berjalan dengan benar dan efisien. Next, ini ada konstanta atau cons plus. Kenapa konstanta itu penting? Sangat penting dalam pemrograman karena konstanta itu adalah nilai yang tidak boleh berubah setelah ditetapkan di dalam program. Berbeda dengan variabel tadi yang nilainya bisa berubah. Nah, konstanta ini digunakan untuk menyimpan nilai tetap yang harus selalu sama selama program berjalan. Nah, penggunaan kata kuncinya yaitu cons yang bertujuan agar program lebih aman dari perubahan yang tidak disengaja. Jika suatu nilai seharusnya tidak berubah tetapi ditulis sebagai variabel biasa, maka ada kemungkinan nilainya tertimpa atau berubah karena kesalahan penulisan kode. Dengan menggunakan cons, kesalahan tersebut dapat dicegah dari sejak awal. Sebagai contoh, pada kode cons double PI
sama dengan 3,1414159. Ya, nilai PI itu digunakan sebagai konstanta karena nilai tersebut bersifat tetap dan tidak boleh berubah-ubah. Jika programmer mencoba merubah nilai PI, maka program akan menampilkan error. Dengan demikian, penggunaan konstanta itu membantu kita membuat program lebih aman dan rapi dan lebih mudah dipelihara. Nah, next kita ke materi yang selanjutnya. Di sini ada array, pengertiannya, dan contoh. Nah, array itu adalah kumpulan data yang memiliki tipe data yang sama atau disimpan yang dalam satu variabel dengan ukuran yang tetap. Nah, dengan menggunakan array, kita bisa menyimpan banyak data sekaligus tanpa harus membuat banyak variabel terpisah. Sebagai contoh, pada kode in nilai, terus kita memasukkan nilai 5, terus kita memasukkan nilai 80, 90, 75, 88, 95. Nah, kita dapat membuat sebuah array bernama nilai yang dapat menampung 5 data bertipe integer. Kemudian data-data tersebut dapat berubah berupa nilai ujian atau data sejenis lainnya. Nah, untuk mengakses data di dalam array, kita menggunakan indeks, yaitu indeks array dimulai dari 0 bukan angka 1. Oleh karena itu, nilai elemen pertama diakses dengan nilai 0, sedangkan elemen terakhir diakses dengan nilai 4. Nah, next kita langsung lanjut ke dalam selanjutnya, yaitu ada std titik sama dengan vektor. Terus kenapa kita memakainya? Nah, pada saat ini aku akan menjelaskan alasan dan prinsip dasar mengapa kita dalam pemrograman C++ itu perlu menggunakan struktur dan penulisan kode yang baik, termasuk saat menggunakan std titik sama dengan vektor. Yang pertama, dalam C++ itu terdapat konsep dasar seperti tipe, data, variabel, operator, kondisi, perulangan, dan fungsi. Nah, semua konsep ini memiliki saling berkaitan dan menjadi fondasi dalam membangun program yang benar dan struktur. Yang kedua, yaitu struktur program harus jelas dan mengikuti alur logika. Nah, dengan alur yang runtut, program akan lebih mudah dipahami dan mengurangi kemungkinan terjadinya kesalahan logika. Selanjutnya, ada penulisan kode yang rapi. Itu juga sangat penting karena hal ini mencakup identifikasi yang konsisten, nama variabel yang bermakna, serta pemberian komentar seperlunya agar kode mudah dibaca oleh orang lain maupun oleh diri kita sendiri di kemudian hari. Kemudian di sini ada logika program, sebaiknya itu dipisahkan ke dalam fungsi-fungsi kecil. Nah, cara ini tuh mempermudah proses debugging, terus pengujian, serta pengembangan program. Nah, program juga menjadi lebih modular dan struktur. Selain itu, kita perlu menghindari kode yang terlalu panjang dalam satu blok, karena prinsip ini tuh dikenal sebagai clean code, yaitu menulis kode yang sederhana, jelas, yang tidak berlebihan. Yang terakhir, keterbatasan kode harus menjadi prioritas utama. Nah, agar kita program ini dapat mudah dipahami, yaitu dimodifikasi dan dikembangkan. Jadi ini tuh salah satu mengapa alasan kalau std titik sama dengan vektor itu sering digunakan karena dia itu lebih fleksibel, aman, dan mendukung penulisan kode yang bersih dibandingkan array yang biasa. Lanjut. Nah, kemudian di sini kita membahas dua cara input data dalam C++, yaitu ada sin dan juga getLin. Nah, kita di sini akan membahas perbedaan penggunaannya. Yang pertama itu sin. Sin itu digunakan untuk menerima input berupa angka atau satu kata. Nah, metode ini akan berhenti membaca input ketika menemukan spasi, sehingga tidak cocok digunakan untuk teks panjang atau kalimat. Yang kedua ada getLin, yaitu digunakan untuk membaca teks satu baris penuh, yang termasuk spasi. Oleh karena itu, getLin itu sangat cocok digunakan untuk input seperti nama lengkap, alamat, atau kalimat. Namun,
kalau terdapat masalah umum ketika Chin dan Gatling digunakan secara bersamaan, karena setelah menggunakan Chin biasanya masih ada karakter Neulin atau enter yang tersisa di buffer input. Akibatnya, Gatling itu bisa langsung terbaca kosong. Nah, untuk mengatasi masalahnya ini tuh, kita perlu menggunakan Chin dot ignore tutup buka kurung. Nah, sebelum memanggil Gatlin agar karakternya itu Neulinnya itu dihapus terlebih dahulu. Dengan memahami perbedaan antara Chin dan Gatlin, kita dapat memilih metode input yang tepat sehingga program berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Kemudian di sini ada fungsi dan parameter dan return. Nah, pada saat ini tuh aku akan membahas tentang fungsi yang khususnya mengenai parameter dan return dalam pemrograman C++. Nah, fungsi adalah di sini ada pengertian fungsi yaitu sekumpulan atau blok kode yang dibuat untuk menjalankan tugas tertentu dan dapat digunakan berulang kali. Nah, dengan menggunakan fungsi kita menjadi lebih fleksibel, terstruktur, ringkas, dan mudah dipahami. Nah, sedangkan parameter adalah input yang diberikan ke dalam fungsi. Nah, parameter itu digunakan untuk mengirim data dari program utama ke fungsi agar dapat diproses sesuai kebutuhan. Nah, sedangkan return itu adalah output dari fungsi, yaitu nilai yang dikembalikan oleh fungsi setelah proses dijalankan. Nah, nilai yang dikembalikan ini dapat digunakan kembali di bagian program yang lainnya. Sebagai contoh, ada fungsi double, yaitu CTOV, yaitu double C, kemudian return C kali 9 per 5 ditambah 32. Nah, fungsi itu tersebut itu menerima parameter berupa suhu dalam derajat Celcius, kemudian mengolah dan mengembalikan hasil konversinya ke derajat Fahrenheit. Nah, dengan memahami konsep fungsi dan parameter dan return ini, kita dapat membuat program yang lebih modular, rapi, serta mudah dikembangkan dan diperbaiki. Next, di sini ada scope variable lokal versus global. Nah, kita ini akan membahas scope variable yaitu ruang lingkup di mana suatu variabel dapat digunakan dalam program. Scope variabel itu dibedakan menjadi variabel lokal dan variabel global. Nah, aku akan menjelaskan lebih dahulu yang variabel lokal. Nah, variabel lokal itu adalah variabel yang hanya digunakan di dalam blok kode tertentu yang ditandai dengan tanda kurung kurawal seperti di dalam fungsi, perulangan, atau kondisi. Nah, biasanya variabel itu hanya hidup selama blok tersebut dijalankan dan tidak bisa diakses dari luar blok itu sendiri. Nah, sebaliknya, kalau variabel global adalah variabel yang dideklarasi di luar fungsi. Nah, variabel ini tuh dapat diakses oleh banyak fungsi dalam satu program sehingga nilainya itu bisa digunakan secara bersama-sama. Namun, dalam praktik yang baik itu, kita menggunakan variabel global sebaiknya karena dibatasi seperlunya. Jangan terlalu banyak variabel global, karena kalau terlalu banyak variabel global itu dapat membuat program sulit dipahami, rawan kesalahan, dan susah dikembangkan. Oleh karena itu, kita tuh disarankan untuk menggunakan variabel lokal dan hanya menggunakan variabel global jika benar-benar kita perlukan saja. Selanjutnya, di sini ada komentar yang baik atau kode readable. Nah, komentar yang seharusnya digunakan untuk menjelaskan alasan atau tujuan dari suatu bagian kode itu bukan hanya sekedar mengulang apa yang sudah jelas tertulis di kode. Namun, jika komentar hanya mengulangi isi kode, maka komentar tersebut tidak memberikan informasi tambahan yang bermanfaat. Nah, sebagai contoh di sini aku akan menjelaskan atau mengasih contoh komentar yang kurang baik yaitu kurang baik yaitu penulisan i++ atau i ditambah 1. Sebenarnya itu kita nggak perlu kan ini karena operasi tersebut sudah terlihat
dari kodenya. Nah, sebaliknya, komentar yang baik yaitu menjelaskan konteks atau tujuan dari kode. Misalnya, tanda garis miring itu rata-rata nilai untuk laporan. Nah, komentar ini membantu membaca, memahami mengapa perhitungan tersebut dilakukan. Nah, dengan menulis komentar yang tepat, kode akan mudah dipelajari, dirawat, dan dikembangkan baik oleh programmer lainnya ataupun diri kita sendiri di kemudian hari. Next, di sini ada namespace, std, dan alternatifnya. Nah, di sini akan membahas namespace std dalam C++ serta beberapa cara penggunaannya. Nah, dalam C++ itu banyak fitur bawaan seperti quote, scene, dan string berada di dalam namespace std. Oleh karena itu, saat kita menggunakannya, kita perlu menyebutkan namespace tersebut agar tidak terjadi konflik nama. Nah, cara yang pertama, yang paling jelas adalah yang paling jelas dan aman adalah dengan menuliskan namespace secara lengkap. Misalnya, std titik sama dengan kemudian quote dan atau juga std string. Nah, cara ini tuh membuat kode itu lebih eksplisit dan mudah dipahami, terutama pada program besar. Nah, yang cara kedua itu boleh di file kecil, yaitu kita menggunakan using namespace std. Nah, cara ini tuh lebih singkat dan sering dipakai pada file kecil atau contoh sederhana. Namun kurang disarankan karena ini tuh program besar. Maksudnya tuh ini tuh namun kurang disarankan untuk program besar karena bisa menimbulkan konflik nama. Nah, sebagai alternatifnya yang lebih rapi, kita dapat menggunakan deklarasi spesifik seperti using std, quote, dan using std string. Dengan cara ini, kode lebih tetap ringkas, tetapi tetap terkontrol dan lebih aman. Nah, kemudian di sini kita juga akan ada latihan satu atau itu mengkonferensi suhu. Nah, pada slide ini kita akan membuat program konferensi suhu yang dimana program ini menerima input suhu dalam satuan Celcius, kemudian menghasilkan output suhu dalam satuan Fahrenheit dan Kelvin. Nah, dengan latihan ini kita bisa menerapkan konsep dasar yang telah kita pelajari yang sebelumnya. Dalam pengerjaannya itu program harus menggunakan fungsi dan nilai return yang artinya proses konversi suhu tidak dilakukan langsung di fungsi utama, tetapi dipisahkan ke dalam fungsi tersendiri agar kode itu lebih rapi dan mudah digunakan kembali. Selain itu, program juga bisa menerapkan validasi input, yang dimana dapat memastikan bahwa data yang dimasukkan oleh pengguna benar dan sesuai. Jika input tidak valid, maka program dapat memberikan pesan kesalahan agar tidak terjadi perhitungan yang keliru. Melalui latihan ini diharapkan kita tuh bisa memahami cara penggunaan fungsi, parameter, return, serta penanganan input dengan baik dalam sebuah program C++. Lanjut, di sini ada latihan kedua yaitu kalkulator sederhana. Nah, kita yaitu akan membuat program kalkulator sederhana menggunakan bahasa C++. Nah, program ini tuh menerima 3 input yaitu angka pertama, operator, aritmatika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, atau pembagian, serta angka 2. Nah, berdasarkan operator yang dimasukkan itu, program akan melakukan perhitungan sesuai. Dalam implementasinya, kita diminta untuk menggunakan switch atau struktur switch. Nah, struktur ini tuh memudahkan pemilihan operasi perhitungan berdasarkan jenis operator yang telah diberikan oleh pengguna. Selain itu, program juga harus mampu menangani kasus pembagian nol. Jika pengguna mencoba membagi satu angka dengan nol, program tidak boleh langsung melakukan perhitungan, tetapi harus menaikkan pesan kesalahan agar program tetap aman dan tidak menghasilkan nilai yang tidak valid. Nah, selanjutnya sebentar, sepertinya ada
Maaf sebelumnya tadi ada kesalahan. Sebenarnya kita ada 3 latihan. Yang terakhir adalah kita ada latihan ketiga yaitu pengelolaan data mahasiswa, yang dimana data yang dikelola dalam program ini meliputi nama mahasiswa, NRP, IPK. Untuk menyimpan data tersebut kita menggunakan std.2.2 vektor agar data dapat disimpan secara dinamis dan jumlahnya dapat berubah atau bertambah sesuai dengan kebutuhan. Nah, dalam implementasinya, program itu harus menyediakan beberapa fitur utama, yaitu menambahkan data mahasiswa, menampilkan daftar mahasiswa, serta mencari data mahasiswa berdasarkan NRP. Nah, dengan fitur ini, program dapat digunakan untuk mengelola data secara sederhana namun terstruktur. Selain itu, program juga diminta untuk menggunakan Struct agar data mahasiswa itu tersusun rapi di dalam satu kesatuan serta menggunakan guideline untuk input teks tersebut seperti nama sehingga input dapat mencakup spasi. Nah, melalui latihan ini kita tuh semoga bisa dapat paham tentang penggunaan struct, std.2.2 vektor, perulangan, serta pengolahan data sederhana dalam pemrograman C++. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam pemrogramannya. Tanpa berlama-lama, kita langsung lanjut ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang atau mengimplementasikannya ke dalam program. Yang pertama di sini tuh ada variabel. Nah, di sini aku akan menjelaskannya satu persatu atau menjelaskan terlebih dahulu. Nah, di sini itu ada yang pertama itu ada include IOSTream. Nah, yaitu include IOSTream itu atau mengimport library IOSTream, yaitu library itu perlu membuat program bisa menggunakan kode dan input output. Tanpa inputan ini program tuh nggak bisa menempelkan teks ke layar, jadi harus banget nih kita ada ini. Kalau nggak ada nih program nggak jalan atau nggak muncul di layar. Nah, di sini ada using namespace std itu, yaitu yang aku jelasin di awal ya. Using namespace std itu diperlukan banget untuk ngasih tahu compiler buat menggunakan namespace std supaya kita cukup nulis count bukan std count. Nah, jadi bukan std count, di sini tuh ditulis aja count. Nah, jadi std-nya itu udah diwakilin di sini satu nih. Nah, tujuannya itu untuk membuat kode lebih singkat seperti yang aku bilang tadi. Jadi lebih singkat banget gitu. Nah, yang kemudian ada integer main. Ini tuh fungsi utama dalam program C++. Jadi semua program wajib mempunyai fungsi main. Jadi semua program itu wajib punya eksekusi program mulai dari sini. Nah, jadi di sini tuh pakai kurung kurawal yang menandakan blok program semua kode di dalamnya. Nah, isi dari fungsi main. Nah, di sini tuh jangan pakai kurung biasa, tapi pakai kurung kurawal. Nah, ada di dalam itu tuh ada di integer umur. Nah, di sini tuh ada deklarasi variabel bertipe integer, bilangan bulat dalam hal ini. Jadi karena bilangan bulat kita pakai integer. Nah, nama variabelnya adalah umur, nilainya 15. Ini tuh dipakai untuk menyimpan nilai umur seperti yang ada di tulisannya, memang buat umur. Nah, ada double tinggi. Nah, kenapa double? Karena ini bertipe double, bilangan desimal. Karena bilangan desimal pakainya double. Nama variabelnya adalah tinggi, nilainya awalnya itu 115,5. Nah, ini tuh cocok untuk seperti angka tinggi badan, berat badan, suhu, dan juga yang lainnya. Lalu ada count, integer tahun lahir. Nah, karena bulat maka pakainya integer. Jadi count itu berarti nilainya tidak bisa berubah selama program berjalan. Nah, variabel itu tuh bersifat konstanta. Seperti yang tadi aku udah jelasin, variabel konstanta. Nah, aku tuh pakai variabel konstanta yang dipakai ketika kita ingin memastikan data tetap, misalnya tahun lahir, nilai, PI, dan lain-lainnya. Jadi karena
ini akan bakal tetap 2021, countnya 2021, maka baris outputnya di sini ada count umur. Nah di sini tuh ada keluaran codingnya. Count itu perintah untuk menampilkan teks ke layar, umur ke teks layar, umur. Nah teks yang ditampilkan umur itu kiri menampilkan yaitu nilai variabel NDL, membuat baris-baris baru. Nanti di sini tuh kita membuat baris baru ke terminal. Lalu count tinggi badan sama kayak atas, yaitu namanya tinggi badan. Kemudian ada juga itu untuk membuat tampilan baru di terminal sama tahun lahir counts, dan karena tetap tahun lahir NDL untuk membuat terminal baru atau gambaran baru, tulisan baru. Yang terakhir adalah return, yaitu menandakan program selesai dengan status sukses operasional, tapi merupakan standar pada program C++. Jadi kita coba langsung running. Nah, kita debug ya di sini. Nah, setelah debug tuh berhasil. Jadi umurnya itu adalah 15. Nah, tingginya ada 155,5 dan tahun lahirnya pasti 2021. Jadi coba kita pakai atau ubah ke umur 2020, apakah dia akan tetap 2021? Nah, jadi dia tetap 2021 karena kita pakai counts, tetap counts integer tahun lahir. Di sini buktikan apa yang tadi jelasin tadi di PPT itu, yaitu sesuai dengan yang ada di codingnya. Nah, selanjutnya menuju ke di sini aku mau validasi hubungan variabel tipe data dan konstantanya. Di program utama C++ itu ada 3 konsep dasar yang selalu berkaitan. Nah, ada variabel tempat untuk menyimpan data, tipe data, menentukan bentuk tipe data, dan konstanta variabel khusus yang nilainya tidak boleh diubah-ubah. Nah, di sini kalian tuh sadar nggak sih, sini tuh udah berhubungan semua dari awal, dari variabel tipe data dan konstanta. Jadi variabel di dalamnya adalah konstanta, di dalamnya juga ada tipe data. Kalau tipe data itu menentukan bentuk data, kalau konstanta itu variabel khusus yang nilainya tidak diubah-ubah. Jadi itu kalau konstanta itu menentukan tipe data ini. Nah, ini tuh tipe datanya integer gitu. Selanjutnya kalau udah variabel, kita next ke array vector. Nah, array vector ini aku akan jelasin dulu kode-kodenya. Yang di sini adalah include IOStream seperti yang pertama aku bilang, yang mengimport in library untuk operasi input output. Nah, di sini ada scene, misalnya untuk count scene. Nah, di sini ada pakai count. Nah, di sini count include vector. Nah, itu tuh mengimport library yang menyediakan tipe data vektor, yaitu satu data seperti array tapi fleksibel. Nah, ini nih kita lihat aja Nah, ini tuh array tapi fleksibel dan bisa bertambah sendiri. Jadi di sini ada using namespace. Jadi biar kita enggak nulis stringnya lagi. Jadi count terus lalu kita ada integer main fungsi, yaitu fungsi utamanya itu adalah nah, jadi vector string nama ini itu itu kayak nama, daftar nama gitu. Vector string ini tuh vektor tipe data yang data string dan namanya nama variabel vektor. Berbeda dengan array vektor, tidak perlu diperlukan ukurannya di awal. Nah, gitu jadi teman-teman. Nah, kemudian di sini ada pushback body menambahkan elemen kedua, pushback Andi untuk yang pertama dan count nilai pertama. Nah, aku di sini masukkan nilai yang kedua, yaitu count untuk keluaran nama NL dan untuk menunjukkan gambar baru terminalnya. Jadi kan di sini aku masukin 2 ya. Nah, jadi aku
yang keluar tuh harusnya 90, karena kalau program nilainya dari 0, 1, 2, jadi ini karena 1 yang keluar Budi harusnya. Ya, jadi kita langsung uraikan aja. Nah, di sini nilai pertama adalah 90. Jadi NDL menampilkan nilainya, aku masukkan nilai yang jadi ke 1, yang ke 1 ini dijadikan nilai pertama gitu. Jadi alhasil yang keluar adalah 90, dan Budi karena aku masukin 2 dan 1 2, jadi aku hitung dari bawah dulu, dari 80 itu 0 2 dan 1 0 1, jadi yang keluar adalah 90 dan Budi. Jadi nilai Budi itu adalah 90, nilai pertamanya yaitu adalah Budi. Nah, ini tuh sudah sesuai dengan kode yang aku bikin dengan output yang di sini yang diterima, yaitu menandakan variabel, yaitu enggak error kodenya, dan juga enggak ada masalah apapun. Nah, selanjutnya kita beranjak dari array ke vektor. Untuk vektor ke input. Jadi tuh di sini tuh input tuh kayak kita memasukkan sesuatu gitu ke sebuah fungsi agar nanti kita bisa berinteraksi dengan pengguna. Jadi tanya jawab dengan pengguna. Nah, di sini aku mau jelasin dulu kodenya. Lagi-lagi di sini ada input IOStream, karena yang paling penting menginput library, jadi menyediakan fungsi input output. Nah, di sini kan ada biasa Chin dan juga bisa Jetlin. Nah, di sini kita bisa pakai con lagi. Con itu bisa dipakai biar using namespace itu biar mempermudahnya gitu. Jadi di sini juga ada integer main-nya sebagai fungsi, ada string nama pengguna. Nah, itu tuh untuk membuat sebuah variabel bertipe untuk menyimpan teks bertipe nama berupa nama, yaitu variabel string itu dipakai tubuh karena nama terdiri dari huruf bukan angka. Jadi pakainya itu string. Nah, integer usia itu membuat variabel bertipe integer untuk menyimpan usia. Jadi kalau usia pakai integer karena bilangan bulat, mungkin karena usianya 5,5, maka datanya harusnya bilangan bulat. Nah, akun ini menampilkan tulis nama Anda, menampilkan pesan ke layar agar nama pengguna mengisi nama. Nah, kita juga selain con, kita juga pakai Jetlin. Ya, jadi kita pakai Jetlin dan pakai con. Nah, mengambil input satu baris penuh dari pengguna. Kenapa pakai Jetlin? Karena pakai Jetlin ini dapat membaca spasi. Contohnya raise spasi dan tak. Nah, Chin itu nama hanya membaca kata pertama saja. Nah, jadi menggunakan Jetlin untuk input teks mengandung spasi. Nah, untuk count ini berupa usia, jadi menampilkan perintah kepada pengguna agar memasukkan usianya. Jadi itu yang pertama kita kasih perintah ke pengguna gitu. Jadi Chin usia pengguna Chin usia mengambil input angka dari pengguna. Chin itu cocok untuk angka input yang sederhana tanpa spasi. Jadi untuk angka ini Chin itu kita tuh sering pakai angka Chin ini. Nah, di sini ada con nama pengguna, usia kamu adalah, dan di sini tuh untuk mencetak teks sambutan nama yang diinput dan usia pengguna. Nah, di sini tuh kita cobain ada return norm, yaitu adalah standarnya ya. Jadi kita bakal langsung aja ngerunning. Nah, di sini nama sini menulis nama, berapa usianya, 15 tahun. Nah, maka outputnya adalah menghasilkan ini ya teman-teman. Nah, yang kita langsung coba yang lainnya. Ini tuh kayak menandakan dengan kode yang aku buat tadi tuh, jadi sesuai dengan outputnya, jadi sesuai dengan terminalnya. Nah, ini kan usia Anda tuh 5, namanya tuh kan ada nih di sini. Nah,
ini kan bisa dipakai spasi kan untuk yang jetline. Nah, jetline itu bisa menggunakan spasi jetline di sini, Chin nama pengguna. Nah, buat hitung-hitung kalian itu latihan juga. Kalau udah di input, sekarang kita beranjak ke fungsi langsung. Nah, kemudian di sini juga ada fungsi, yaitu sama masih pakai encode IOStream. Terus ada mengikuti standar operasi output input, yaitu using namespace td, yaitu untuk mempermudah. Kemudian integer perhitung perkalian, ini tuh deklarasi sekaligus definisi fungsi, itu tuh buat hitung perkalian pengambil nilai integer memiliki dua parameter yang ada. Jadi interject x itu dan y dalam materi sebelumnya yaitu udah aku sebutin, yaitu disebut fungsi dengan parameter. Nah, lalu di sini ada return x dikali y. Nah, ini tuh untuk fungsi atau foundation body operasi yang dilakukan, hasilnya dikirim kembali ke pemanggil melalui return. Nah, sesuai materi, fungsi harus mengembalikan nilai jika tipe returnnya bukan void. Nah, di sini ada integer main, yang di situ fungsi utama programnya. Nah, koin ini untuk keluaran dari ini ya. Jadi itu kita ada dua fungsi ya, yaitu untuk integer main, count output perhitungan perkalian 34, and then return itu 0 dan menampilkan fungsi hitung perkalian dengan argumen 3 dan 4, yang artinya x itu adalah 3 dan y adalah 4. Nah, fungsi yang membalikkan 4 itu mengembalikan 3 kali 4 yaitu 12, lalu hasilnya ditampilkan layar atau return 0 yang berarti program berakhir dengan normal. Kita coba aja langsung. Nah, di sini adalah outputnya itu ada 12 karena 3 dikali 4 adalah 12. Nah, jadi ini kita bisa juga mencoba atau ditambah atau dikurangin. Nah, juga bisa diubah angkanya juga sesuai dengan yang kita mau. Nanti keluarnya juga akan berbeda ya teman-teman, yang pakai angka lain juga bisa. Jadi nggak sesuai dengan angka yang ini nggak apa-apa. Nah, kemudian di sini kita setelah fungsi ini kita langsung ke next ke scope variable. Mana nih ke scope variable? Nah, ini scope. Nah, di sini itu masih sama, yaitu pakai include IOStream using namespace std, terus ada variable global, terus ada integer angka global. Nah, integer ini tuh variable global karena apa? Karena ditulis di luar fungsi, jadi nggak ada fungsi di sini atasnya, jadi bisa diakses oleh semua fungsi dalam file ini. Jadi kita bisa di sini tuh bisa mengakses di luar fungsi gitu. Nah, memiliki global scope ini tuh. Lalu di sini ada void, ada tampilkan lokal, terus ada integer angka lokal. Nah, terus ada variable lokal, terus count, terus nilai lokal. Nah, kemudian angka lokal indl. Nah, kemudian the integer main, terus count, nilai global, terus angka global ndl, tampilkan lokal, kemudian return seperti sama sebelumnya ya teman-teman. Jadi count ini untuk menampilkan nilai lokal gitu ya teman-teman. Lalu coba kita langsung saja ke running ya. Nah, di sini udah ada menampilkan yaitu runningnya, yaitu nilai global 120, nilai lokal 45. Nah, kenapa tuh
di sini tuh keluar di timbal ini karena di salah satu fungsi itu integer main kita memasukkan nilai global di sini, karena nilai global itu sebenarnya bisa dimasukkan di sini di mana aja karena dia di luar fungsi, jadi dia itu fleksibel. Jadi bedanya dengan lokal itu hanya di dalam satu fungsi aja, nah kalau global itu bisa di luar fungsi. Kemudian di sini ada setelah scope variabel ini kita langsung ke komentar. Di sini tuh komentar tuh nih cuman ini aja. Nah, ini tuh komentar tuh kalau di Python itu tuh tagar atau pagar-pagar. Nah, di sini tuh ada kalau di sini tuh adalah slash. Jadi untuk menandakan untuk apa sih menandakan ini tuh untuk kayak integer itu, integer x, integer y. Nah, fungsinya itu untuk menjumlahkan dua angka. Nah, ada yang kayak pertanda judulnya, jadi itu nggak dijalankan oleh program, akan pakai slash. Jadi kalau kita pakai dua program nih, ada dua fungsi. Jadi kalau kalian nggak mau pakai fungsi yang pertama, kalian bisa langsung slash aja. Jadi kalau ini tuh Python tuh untuk menggunakan pagar, tapi kalau di sini tuh menggunakan slash. Jadi ini tuh judulnya adalah return x plus y. Nah, jadi kalian tuh kalau x kali y bisa diubah menjadi x plus y. Nah, return x y. Nah, contohnya pada baris ketiga di sini integer main memanggil fungsi dan menampilkan hasilnya. Jadi bisa dipakai untuk judul, bisa untuk mematikan program tersebut. Nah, jadi kita tuh bisa pakai dua fungsi, yang satunya daripada hapus, jadi kita terulang lagi, jadi mending kalian slash aja ya teman-teman. Jadi fungsi kayak gitu, untuk gitu aja. Jadi untuk penjelasan yang komentar. Nah, setelah komentar itu kita langsung ke latihan paling intinya ya teman-teman. Di sini kita ada konversi suhu. Nah, di sini tuh pakainya desimal, yaitu pakainya float yang double tapi ke double. Jadi kita tuh pakainya double karena mengubah ke Celsius ke convert Fahrenheit. Nah, di sini aku akan jelasin dulu blok-bloknya. Di sini aku masih sama menggunakan include IOSTEAM dan using namespace yang udah aku jelasin tadi. Nah, di sini tuh ada double conversion Fahrenheit yang menjadi Celsius menjadi Fahrenheit, dan juga menggunakan fungsi comment ya. Nah, di sini tuh judul di atas itu adalah gunakan memisahkan logika perhitungan agar program lebih rapi, bisa dipanggil kapan aja, jadi bagian manapun kode. Nah, ada rumus Fahrenheit-nya itu di sini return cell 1 dikali 8 plus 32, kemudian di sini ada rumusnya return. Nah, return ini tuh mengembalikan nilai hasil perhitungan konferensi. Jadi itu tuh buat memberikan output berupa angka Fahrenheit, yaitu jadi keluarnya Fahrenheit gitu ya. Jadi lalu bisa mengubah Celsius menjadi Kelvin, kemudian double convert ke double cell. Nah, di sini ada kegunaannya, yaitu untuk menghilang nilai Kelvin dengan rumus ini. Jadi sama kayak yang ini, di rumusnya untuk yang konversi Fahrenheit, di sini itu untuk konversi Kelvin. Lalu di sini ada fungsi integer main. Nah, ini tuh fungsi utamanya lah, kayak kegunaannya itu pusat eksekusi program. Nah, di sini tuh ada double suhu variabel untuk menyimpan suhu dari pengguna. Jadi kita tuh menyimpannya tuh di sini. Kegunaannya itu untuk menjadi wadah untuk data Celsius yang dimasukkan ke user. Jadi kita tuh bisa memasukkan nilai suhu Celsius ke usernya, dan user interface itu di sini tuh dapat bisa langsung count hasil Fahrenheit konversi suhu NDL. Nah, kini kita langsung hasil Kelvin konversi suhu NDL. Nah, nanti itu ini memanggil fungsi konversi menampilkan hasil ke layar, membantu user mengetahui perubahan suhu. Kedua suhu berbeda, return 0 menandakan program telah sukses. Nah, kita langsung aja nge-running. Nah, di sini aplikasi konversi suhunya, itu kita meminta masukkan nilai suhunya misalnya
5,0. Enter, maka hasil Kelvinnya yaitu 278,15. Nah, kalau Fahrenheitnya itu adalah 41. Jadi kalau di konversi Fahrenheit itu digunakan rumus ini, maka hasilnya akan 41 Fahrenheit. Kalau ke Kelvin jadi 278,15 Kelvin. Nah, di sini pakai rumus yang ini. Yang ini tuh menandakan bahwa kode yang aku buat itu nggak ada masalah apapun, outputnya juga aman-aman aja. Jadi di sini kita bisa mencoba-coba dengan angka lain yang berbeda. Nah, tapi nanti angka juga akan keluarnya sama kayak gini yang setelah aku jelasin. Kemudian kita lanjut ke latihan berikutnya, yaitu kita masuk ke kalkulator. Nah, di sini tuh untuk kalkulator sama kayak di video yang ketujuh, kita menggunakan kalkulator sederhana. Nah, seperti biasa pakai encode IOSTIM using namespace SPD, terus using namespace SPD fungsi operasi aritmatika. Nah, di sini ada fungsi operasi dasar, ada double ditambah double tambah. Nah, pokoknya itu ini tuh operasi bilangan. Jadi itu nih dipakai biar rapi, ada perkalian, perjumlahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, kegunaannya itu untuk menghindari error. Definisi B0 memberikan hasil aman. Nah, ini tuh menghindari juga nilai error, jadi suatu apapun kalau dibagi 0 tidak terdefinisi. Kemudian di sini ada integer min yang menjadi balok utamanya, yaitu fungsi utama dalam programnya. Kemudian double min 2, terus number. Nah, di sini ada double untuk variabel untuk angka input dari pengguna. Kegunaannya itu untuk menyimpan angka yang akan dihitung. Dan cara operasi menampung operator aritmatika. Jadi menampung aritmatika itu menampung penjumlahan, pengurangan, kali, dan bagi. Nah, di sini juga ada user interaction yang dari kita menanyakan penggunaan ini memberikan petunjuk ke pengguna kalkulator, meminta input operasi dari pengguna, membaca angka dan operator secara berurutan. Jadi nanti kita mau pilih mau yang mana gitu. Kemudian di sini ada switch operasi, yang itu memilih aksi berdasarkan operator yang dimasukkan pengguna. Kegunaannya memisahkan logika setiap operasi, mempermudah penambahan fitur baru di masa yang baru. Contohnya kayak tambah, count, terus cache di sini tambah, terus hasilnya tambah, terus angkanya 1, angka 2, terus nanti itu berapa dikurangi sama, semuanya bedanya cuman di operasi bilangannya aja. Jadi di sini tuh kalau untuk dibagi itu ada if else-nya, karena suatu yang dibagi 0 itu tidak terdefinisi. Jadi 0 itu nggak terdefinisi aja. Nah, jadi jika angka keduanya itu ada 0, jadi suatu yang dibagi 0 tidak terisi maka akan error, tidak bisa membagi dengan 0. Kalau else count ini hasil dibagi, nah ini bakal berulang break. Nah, kemudian ada break default count operator, yaitu ini tidak valid. Jadi ada break default count, yaitu operator tidak valid. Jadi kalau kita masukkan 0 nanti bakal error. Intinya di angka keduanya jangan dimasukin angka 0. Dan return di sini ada akhir dari program. Nah, di sini adalah kernel, yaitu untuk menjadikan teksnya itu keluar di terminal. Untuk menampilkan teksnya di terminal, kita coba aja di running. Nah, program kalau format input angka operator, kita diminta untuk masukkan, misalnya kita masukkan angka perhitungan. Nah, kita memasukkan angka. Nah, kita tulis kita tulis di bawahnya sini, kita masukkan 10, perhitungan ditambah 1, maka hasilnya adalah 11. Jadi kalau misalnya kita masukkannya angka perkalian, kalau misalnya kita di format inputnya angka operator angka, misalnya kita perkalian, maka kita diminta untuk masukkan angka perhitungan, maka hasilnya akan
sesuai dengan yang kita masukkan. Dan itu bisa digunakan menggunakan perkalian, pengurangan, pembagian, dan penjumlahan. Jadi kita sebebas bisa semau kalian mungkin bisa memakai apa yang dimau. Nah, cuman beda di format input aja, kita memintanya di mana, kayak misalnya kita memintanya misalnya perkalian ya 8 kali 2, maka kita akan suruh memasukkan perhitungannya misalnya apa, dan akan munculnya hasilnya gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan ini, nah kemudian kita coba aja langsung kita format inputnya itu kita coba yang perkalian ya. Coba kita menggunakan pengurangan, misalkan contohnya itu 2 dikurang 1, jadi maka masuk perhitungannya 2 dikurang 1, maka hasilnya adalah 1. Jadi kita diminta untuk kita tuh diminta untuk memasukkan perhitungan, yaitu kita sama aja kayak kita nih bisa menggunakan perkalian, pertambahan, pembagian, atau lain-lainnya. Jadi kita tuh tergantung kita mau menggunakan yang mana. Jadi kita memasukkan perhitungannya di dalam tabel tulisan perhitungan ini, maka akan menghasilkan hasil itu adalah hasil dari perhitungan yang kita minta tadi. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya kita langsung ke data mahasiswa. Nah, latihan data mahasiswa ya teman-teman. Nah, kemudian di data mahasiswa, nah untuk data mahasiswa itu masih sama menggunakan include IOSTEAM, yaitu di sini ada include vector using names std. Masih seperti yang sebelumnya, masih menggunakan nama-nama yang itu, kemudian menggunakan vector string. Dari sini ada vector string di dalam fungsi integer main, kemudian vector string itu daftar kedua untuk daftar menyimpan, vector string untuk menyimpan nama mahasiswa, dan vector string untuk menyimpan name. Jadi untuk nama mahasiswa membuat list daftar untuk menyimpan nama mahasiswa. Jadi nanti programnya menanya mahasiswanya namanya siapa, kemudian NIM-nya berapa. Daftar kedua itu untuk menanyakan NIM mahasiswanya tadi. Nah, kegunaannya step index itu memiliki satu mahasiswa aja. Contohnya namanya 0 mahasiswa. Pertama names 06 NIM mahasiswa, dan di sini ada do looping menu agar program berjalan sampai user memilih 5 penggunaan program tidak keluar. Jadi sebelum pengguna memilih menu keluar, jadi sebelum keluar nanti bakal terus menerus. Nah, yang pertama di sini ada input nama name atau name push ke vektor. Nah, di sini tuh call name gentle chain, gentle name, gentle sheet, kemudian nama pushback dan name pushback ID count. Nah, kemudian data berhasil tambahkan. Untuk menu kedua di sini ada if names, terus ada account data gitu. Jadi kayak di sini tuh langsung juga ada tampilan pesan gini jika ada looping. Kemudian jika ada looping akan menampilkan seluruh mahasiswa. Jadi kalau kita ngisi di sini nih keluar nih. Nah, untuk menu yang ketiga yaitu meminta nomor data validasi indeks. Jadi edit nama name dengan getLine. Nah, atau getLine. Nah, nama out tidak ada data yang diubah, else integer index count, nomor data ingin diperbarui, kemudian ada chain index ground, if index ground dari 1 atau index name size count index itu tidak valid. Nah, yang ini if, yang else index count, nama baru gentle chain, nama index, kemudian count name gentle chain, nama index, terus count data berhasil diperbarui, jadi memperoleh data mahasiswa tertentu. Nah, yang keempat tuh di sini yang ada menu keempat yaitu
hapus data. Nah, itu validasi apakah vektor kosong, kemudian input nomor data untuk validasi indeks, dan untuk hapus data pakai di sini bisa dibaca sama aja untuk penghapus. Di sini ada menu 5 yaitu untuk output dari programnya. Jadi kalian udah bosan, maka program itu akan keluar dan jadi akan mengakhiri looping dan mengakhiri programnya. Jadi kita bisa aja langsung running. Dan nah, sistem data mahasiswa di sini kalau kita memilih yang dua maka tampilkan nanti bakal kosong kayak gini. Nah, jadi belum ada data yang tersimpan. Siap. Jadi yang harus kita lakukan yang pertama lakukan adalah input mahasiswanya. Namanya siapa? Misalnya kita namakan Jojo. Nah, NIM dia adalah 1234567. Kemudian kita masukin lagi Jaja. NIM-nya adalah 2345567. Nah, kita lagi masukin JJ yaitu NIM-nya 4567. Nah, di sini aku akan tampilkan nama siswa. Nah, inputnya itu ada daftar mahasiswanya, Jojo NIM-nya sekian, dan Jaja dengan NIM-nya sekian, dan JJ dan NIM-nya sekian. Di sini juga akan aku mau edit mahasiswanya. Jadi edit mahasiswa 3 yaitu nomor yang ingin diperbarui, yaitu pilih menu atau diperbarui, atau kita mau nomor 1 itu kita nama baru yaitu Lala dengan NIM 879. Nah, jadi tampilkan mahasiswanya. Nah, jadi Lala. Jadi kita tuh bisa mengubah yang yang pertama menjadi, tadi kan Jojo. Nah, kita bisa ubah menjadi Lala dengan NIM 897-nya. Hapus mahasiswa, kita coba 4. Kita masukkan ingin dihapus, kita ingin hapus si JJ. Nah, kita pilih dihapus, kemudian masukkan data yang, nah kemudian di sini output akan masuk data berhasil dihapus. Nah, mari kita coba tampilkan. Nah, di sini outputnya sudah berhasil bahwa nama JJ di sini tuh udah nggak ada ya teman-teman. Jadi karena kita sudah menghapus JJ, jadinya di sini cuma Lala dan JJ aja. Jadi itu adalah program yang tugas ke-10, yaitu adalah latihan konversi suhu, terus menggunakan kalkulator atau kalkulator sederhana, kemudian ada data mahasiswa. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.